Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siska Mukaromah, Lisa Safitri, Siti Khotijah, dan Nahdia Riyadhatul Imah akan menjelaskan tentang retorika pendidikan. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian retorika akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris yaitu retorik dan bersumber dari perkataan Latin yaitu retorika yang berarti ilmu berbicara. Retorika sebagai suatu ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Teori retorika adalah cara menggunakan seni berbahasa yang berpusat pada pemikiran mengenai retorika atau gaya berbahasa atau seni berbahasa yang disebut oleh Aristoteles sebagai alat persuasi yang tersedia. Maksudnya, seorang pembicara yang tertarik untuk membujuk halayaknya harus mempertimbangkan 3 bukti retorik, yaitu logika, emosi, dan etika. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut M.C. Langeveldt, pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak, merupakan lapangan atau suatu keadaan di mana pekerjaan mendidik itu berlangsung. Yang kedua, menurut Profesor Dr. John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan ialah proses menyesuaikan pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang. Yang ketiga, menurut Profesor Haji Mahmud Yunus, pendidikan adalah usaha-usaha sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan peningkatan keilmuan, jasmani, dan akhlak sehingga secara bertahap dapat mengantarkan si anak pada tujuannya yang paling tinggi agar si anak hidup bahagia serta seluruh apa yang dilakukannya menjadi bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Yang keempat, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, pendidikan yaitu tuntutan di dalam tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya yaitu retorika, dialektika, dan elokutio. Ilmu retorika juga mempunyai hubungan yang erat dengan dialektika yang sudah dikembangkan sejak zaman Yunani kuno. Dialektika adalah metode untuk mencari kebenaran lewat diskusi dan debat. Melalui dialektika, orang dapat mengenal dan menyelami suatu masalah, mengungkapkan argumentasi, dan menyusun jalan pikiran. Sedangkan elokutio adalah kelancaran berbicara. Dalam retorika, kelancaran berbicara sangat dituntut. Elokutio menjadi prasyarat kepandaian berbicara. Oleh karena itu, retorika juga berhubungan erat dengan elokutio. Nah, hubungannya adalah retorika mempunyai hubungan dengan dialektika karena debat dan diskusi juga merupakan bagian dari ilmu retorika. Asumsi retorika. Asumsi teori retorika adalah landasan berpikir yang dapat digunakan dalam menggunakan retorika.
Asumsi teori retorika terdiri atas yang pertama, pembicara yang efektif harus mempertimbangkan halayak. Seperti halnya asumsi ini menekankan bahwa hubungan antara pembicara dengan halayak harus dipertimbangkan. Para pembicara tidak boleh menyusun atau menyampaikan sebuah gagasan ataupun pidato dengan seni berbahasa yang dimilikinya tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan halayak, tetapi harus berpusat pada halayak tersebut. Nah, yang selanjutnya yang kedua, pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasinya. Seperti halnya, asumsi ini berkaitan dengan apa yang dilakukan pembicara dalam persiapan penyampaian gagasan ataupun pidato mereka, dan dalam pembuatan pidato tersebut. Bukti-bukti yang dimaksud ini merujuk pada cara-cara persuasi. Hukum retorika. Hal penting yang menjadi perhatian utama dari tradisi retorika ini terdapat 5 hukum atau ajaran atau canon retorika, yaitu 1. Penciptaan. Pengertian penciptaan sudah meluas dan mengacu pada pengertian konseptualisasi, yaitu proses pemberian makna terhadap data melalui interpretasi. Yang kedua yaitu pengaturan. Pengaturan adalah proses mengorganisasi simbol, yaitu mengatur informasi yang terkait dengan hubungan di antara manusia, simbol, dan konteks yang terlibat. Yang ketiga yaitu gaya. Gaya adalah segala hal yang terkait dengan bagaimana cara menyampaikan atau presentasi simbol, mulai dari pemilihan sistem simbol hingga makna yang kita berikan terhadap simbol, termasuk perilaku simbolis mulai dari kata dan tindakan, pakaian yang dikenakan hingga perabotan yang digunakan. Yang keempat yaitu penyampaian. Penyampaian merupakan perwujudan simbol ke dalam bentuk fisik yang mencakup berbagai pilihan mulai dari nonverbal, bicara, tulisan hingga pesan yang diperantarai. Yang kelima yaitu ingatan. Ingatan adalah apa yang disampaikan, baik lisan maupun tertulis, termasuk yang terekam dalam ingatan. Dari 5 hukum retorika di atas, maka seorang pembicara sebelum berbicara harus menemukan ide atau gagasan. Bagaimana mengorganisasikan gagasan, bagaimana membingkai gagasan ke dalam bahasa, menyampaikan gagasan, dan akhirnya bagaimana agar apa yang disampaikan itu dapat menjadi ingatan bagi orang yang menerimanya. Pengaruh retorika dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Ada banyak pemanfaatan retorika dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam bidang pendidikan. Sebelum membahas pengaruh retorika dalam bidang pendidikan dan pengajaran, maka terlebih dahulu kita akan mengulas beberapa dasar dari pemanfaatan retorika. Keterlibatan orang dengan masalah-masalah retorik dalam kegiatan bertuturnya mengandung implikasi pengertian bahwa mereka terlibat dengan cara-cara memanfaatkan retorik. Pada dasarnya, ada 3 corak cara orang memanfaatkan retorika itu sendiri, yakni ada 3 hal. Maka untuk melugaskan serta menggambarkan pemanfaatan retorika, kami sajikan sebagai berikut, yaitu 1. Secara spontan atau intuisif, 2. Secara tradisional atau konvensional, 3. Pemanfaatan retorik secara terencana. Selanjutnya yaitu penggunaan retorika dalam pendidikan. Penggunaan retorika secara praktis tampak lebih nyata lagi dalam proses belajar mengajar di kelas. Dalam hubungan ini, para guru menerapkan prinsip-prinsip pendidikan yang telah dipelajari sebelumnya. Melalui aktivitas belajar mengajar, guru memanfaatkan retorika sebanyak-banyaknya berdasarkan jenis materi pelajaran yang diajarkan, kondisi anak didik yang dihadapi, keadaan sekolah tempat mengajar, situasi sosial politik yang sedang berlangsung, dan faktor-faktor yang lain. Keseluruhan proses yang dilakukan guru di dalam kelas adalah tindak retorika. Jika tindak retorika tidak dimanfaatkan dalam proses ini, maka pengajaran bisa membosankan. Akibatnya, pendidikan tidak akan berhasil. Oleh karena itulah, guru yang cakap akan memanfaatkan retorika dalam pendidikan. Di satu pihak, ia bisa disenangi oleh murid. Di pihak yang lain, ia bisa menjadi pendidik yang berhasil.
Peran retorika dalam bidang pendidikan. Retorika sangat berpengaruh pada tujuan tuturan yang ingin dicapai sehingga perlu sekali adanya persiapan dan perlu ada perencanaan terlebih dahulu dalam melakukan kegiatan bertutur. Seorang guru yang membina peserta didik harus menggunakan retorika yang baik. Tujuannya adalah untuk mencapai target pendidikan itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, guru menggunakan retorik yang baik agar membuat peserta didiknya betah dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dimensi topik tutur ini diperkuat dengan tindak tutur, di mana tampak terlihat bagaimana seorang guru melakukan tindakan yang sekiranya memancing penerima tutur untuk tertarik bahkan bersemangat dalam mengikuti kegiatan bertutur ini. Dua aspek tersebut memang penutur lakukan agar apa yang ingin disampaikan bisa tercapai, tentunya lewat pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.